Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini soli-soliha? Tetap semangat ya. Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu. Ya, kembali bersama Dayanes Class. Hari ini kita akan belajar IPS tema 4, yaitu tentang globalisasi, subtema 1 untuk kelas 6 SD. Hari ini tentang kerjasama sosial budaya Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya, Dayanes Class. Kalau perlu, like dan komen. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita bahas tentang kerjasama apa aja antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN, kita tahu dulu ya pengertian dari globalisasi, yaitu globalisasi adalah sebuah proses mendunia. Jadi seolah-olah kita ini sudah bisa mengetahui apa aja yang bisa terjadi di negara-negara lain tanpa memperhatikan adanya batasan wilayah. Nah, sampai sehingga muncullah istilah dunia tanpa batas. Ini bisa diartikan dengan seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan lainnya, seakan tidak terpisah oleh batas negara. Jadi saat ini hanya melalui internet kita sudah bisa tahu apa yang mereka lakukan juga di negara-negara lain. Kita lanjut. Nah, penyebab adanya globalisasi antara lain itu adalah perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Jadi karena komunikasi kita sudah bisa kemana-mana, alat transportasi juga sudah lebih canggih, maka untuk menjalin kerjasama kita tidak mesti harus ke negara tersebut, melalui komunikasi pun bisa. Kita lanjut. Ciri-ciri dari globalisasi yaitu satu, adanya keterbukaan di segala bidang. Berarti mau bidang apapun, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang pendidikan, semuanya bisa diajak kerjasama. Nah, ini berarti keterbukaan di segala bidang. Yang kedua, meningkatnya perdagangan antar negara. Ya, karena adanya tadi alat transportasi, maka perdagangan pun semakin lancar, tidak dibatasi lagi oleh wilayah. Oke, yang ketiga, terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara. Karena adanya komunikasi antar negara, dengan sendirinya kita bisa tahu gimana kondisi sosial budaya di negara-negara tersebut. Terjadinya pola hubungan antara manusia dan antar bangsa. Nah, yaitu tadi, karena adanya komunikasi, sudah ada kerjasama, maka kita sudah saling mengetahui gimana cara bekerja sama, gimana pola hubungan kita antara manusia dengan negara-negara lain. Yang terakhir, yaitu antar negara saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalau negara lain kita ada masalah, kita bantu. Itu karena memang kita menganut paham kemanusiaan ya. Jadi atas nama kemanusiaan kita bantu negara-negara lain jika mereka dalam masalah. Nah, apa aja yang menyebabkan negara-negara ASEAN ini bisa bekerja sama? Yang pertama itu karena sumber daya alam setiap negara-negara ASEAN. Jadi misalnya di Indonesia ada minyak bumi, butuh dari negara lain komoditas lainnya. Yang kedua, berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Jadi sekarang ASEAN ini ada 10 negara ya yang terlibat, yang sudah bergabung di dalam ASEAN, dan semuanya sama-sama terletak di wilayah Asia Tenggara. Nah, yang ketiga, ini karena ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita butuh untuk saling bertukar ilmu pengetahuan serta teknologi. Kita lanjut. Nah, adapun bentuk kerjasama negara-negara ASEAN itu di bidang sosial, bisa kita lihat, misalnya nih, bentuk kerjasamanya program peningkatan kesehatan, makanan, dan berbagai obat. Di sini peran Indonesia pernah ikut bekerja sama dalam menanggulangi berbagai ancaman penyakit menular seperti virus Zika dan MERS-CoV.
Bentuk kerjasama yang kedua yaitu penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Nah, Indonesia ini sudah pernah menjadi tuan rumah SEA Games. Yang ketiga, penanganan narkoba dan solusinya. Indonesia mendorong dan membentuk badan ASOD, yaitu kepanjangan dari Asian on Senior Officials on Drugs Matters. Oke. Yang terakhir itu contohnya penanggulangan bencana alam. Nah, Indonesia terpilih menjadi pusat koordinasi bantuan bencana ASEAN. Ini di bidang sosial. Gimana dengan bidang budaya? Kita coba lihat. Nah, ini contoh bentuk kerjasamanya ya. Ini ada pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Ini Indonesia pernah mengikuti festival film ASEAN dan memperoleh penghargaan. Hebat ya Indonesia. Oke, lanjut, adanya pertukaran acara program televisi. Nah, Indonesia dan Malaysia pernah membuat program acara televisi bersama. Itu dulu ya, sekarang masih kayaknya di acara dangdut itu. Oke, lanjut, misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Indonesia di sini berperan ikut serta dalam festival musik tersebut dan meraih medali emas. Oke, yang terakhir, diselenggarakannya Kongres Pemuda ASEAN. Nah, Indonesia pernah menyelenggarakan Regional Youth Leaders Conference. Oke, ini contoh-contoh bentuk kerjasama di bidang budaya. Nah, dari adanya kerjasama ASEAN ini di bidang budaya, Indonesia memperoleh manfaat. Yang pertama, budaya Indonesia makin dikenal di kawasan Asia dan dunia. Jadi negara-negara lain jadi tahu apa aja budaya Indonesia. Yang kedua, Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga semakin erat persahabatannya. Ya, negara kita ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Jadi sering terjalin kerjasama. Yang terakhir, para pelajar Indonesia dapat menimba ilmu di negara-negara anggota ASEAN. Dari gambar bisa kita lihat ya, ini salah satu programnya, adanya pertukaran pelajar. Oke, cukup sekian penyampaian Ustazah tentang kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Semoga bermanfaat. Ustazah ucapkan terima kasih dan jangan lupa sekali lagi subscribe Dayana's Class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.